Selamat datang di Sandinomics. Pada kesempatan ini, kita akan sedikit merespons beberapa pernyataan, khususnya dari pemerintah, khususnya lagi dari Pak Presiden Jokowi, tentang kondisi terkini perekonomian dunia dan perekonomian nasional pada khususnya. Dalam pidato yang terakhir, Pak Jokowi secara khusus menyampaikan bahwa pertama, ekonomi dunia sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ada satu kondisi di mana ada resiko yang membayang-bayangi. Disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa sepertiga ekonomi dunia itu berpotensi mengalami resesi. Artinya kalau seandainya ada 200-an negara di dunia, maka 60 sampai 70 negara tersebut akan mengalami resesi. Dan beliau mengutip itu dari IMF, lembaga yang cukup kredibel yang menyampaikan data ini. Dan juga lalu dikatakan bahwa dengan adanya resesi itu, maka bahwa akan ada kemungkinan ada ratusan juta penduduk di dunia ini yang akan merasakan secara langsung resesi tersebut. Sekalipun demikian, Pak Jokowi juga menyampaikan dan juga kami setuju dari Sandinomics bahwa ekonomi kita alhamdulillah masih indikator-indikator itu semua menunjukkan baik. Bahwa pertama, pertumbuhan ekonomi kita Q3 2022 itu masih 5,72%. Itu salah satu yang tertinggi dan yang tertinggi di G20. Kedua, kita juga tahu bahwa inflasi kita masih terkontrol dengan baik dan indikator-indikator lainnya seperti surplus perdagangan sudah berjalan terus terjadi surplus perdagangan dan lain-lainnya. Sekalipun demikian, efek global bisa saja menimbulkan efek juga kepada Indonesia. Jadi kemungkinan bahwa itu akan berimplikasi kepada Indonesia, itu kita tidak boleh nafikan resiko tersebut. Sehingga beliau secara spesifik mengatakan kita harus waspada. Tetap optimis, tetap yakin dengan perekonomian kita karena memang kenyataannya datanya menunjukkan itu, tetapi tetap juga perlu waspada. Nah, dalam konteks kewaspadaan ini, secara khusus dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memitigasi impact dari kemungkinan, ini kemungkinan ya, bila terjadi guncangan ekonomi, bagaimana memitigasi risiko terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan, yaitu kelompok masyarakat miskin, yang paling rentan terhadap efek guncangan ekonomi. Dan itu harus dipikirkan. Mudah-mudahan, knock on wood, naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Tapi bila terjadi, kita harus punya satu mekanisme bagaimana memitigasi itu. Itulah topik kita pada kesempatan ini. Untuk ini saya bersama dengan partner saya, Bro Fitra Faisal. Halo. Apa kabar, Bro? Bro Alex, ya baik. Bro Alex. Kita bahas tentang kemiskinan dan bagaimana memitigasi itu. Sebelum kita udah diskusi dulu ya. Bro Fitra udah cerita, tapi boleh untuk publik Bro Fitra ceritakan. Pertama, gimana sih ceritanya kita bicara tentang kemiskinan dan bagaimana apa yang harus kita siapkan bila mana terjadi resiko guncangan ekonomi. Silakan, Bro. Iya, jadi tadi Bro Alex sudah mengutip pendapat Pak Jokowi yang mana ada dua yang harus kita perhatikan untuk memandang tahun ini. Yang pertama adalah optimis, yang kedua waspada. Nah, kenapa kita harus optimis? Karena kalau kita lihat dari data-data sebagaimana yang disampaikan Bro Alex tadi, kita ini masih dalam keadaan yang sangat solid. Bahkan kalau kita bicara forecast kita di tahun ini, di tahun 2023 itu 5,1%. Ya, jadi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi tahun lalu 2022 yang belum diumumkan, nanti kemungkinan di bulan Februari ya, awal Februari diumumkan. Menurut forecast kita juga masih dalam kondisi yang sangat baik, 5,2%. Artinya 5,2% di tahun 2023 ini turun sedikit saja. Karena memang ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Meskipun tentunya IMF dan World Bank juga sudah punya angka sendiri. Kemarin juga sudah keluar 4,8%. Tapi all in all, kalau kita bandingkan, itu masih tumbuh, Bro Alex.
Artinya kita masih cukup solid, ya, tidak terlalu terlempar dari pusara pertumbuhan ekonomi. Tetapi di sisi yang lain, kita juga harus waspada. Ya, kenapa? Karena keadaan global tidak sedang baik-baik saja. IMF, World Bank sudah berkali-kali, Menteri Keuangan juga sudah berkali-kali menyebutkan. Bahkan Pak Presiden dalam beberapa kali kesempatan ya di acara ulang tahun PDIP, di acara kemudian musyawarah PBB ya, saya ingat tuh dalam dua occasion berturut-turut bahkan sebelumnya itu menyebutkan hal yang sama. Kita bagus, tapi harus waspada. Karena tadi sudah ada yang antri di IMF. Ada potensi 70 negara terkena resesi, gitu kan. Nah, ini kan harus diwaspadai karena biar bagaimanapun dunia ini terhubung sebagaimana layaknya organisme. Ada satu kena, yang lain pasti kena juga karena kita sudah hidup di era globalisasi. Biar bagaimanapun efek negatif yang terjadi di global pastinya akan berimbas juga pada Indonesia. Saya ingat di tahun 1995, 1996, waktu itu sudah mulai ada krisis di Thailand, ya. Dan ramai-ramai kita waktu itu bicara bahwa Indonesia bukan Thailand. Kita tidak akan, ya, kita sangat jumawa waktu itu. Kita tidak akan mendapatkan efek serupa sebagaimana yang sekarang sedang dialami ASEAN pada saat itu, ekonomi melihat. Tapi kita juga tahu pada akhirnya tahun 1998 kita tumbuh atau terkontraksi paling jelek dibandingkan dengan yang lain, minus 13%. Artinya dalam hal ini kita harus selalu waspada. Nah, untuk dalam konteks kewaspadaan itu siapa yang perlu kita kawal? Mungkin kewaspadaan itu juga kaitannya dengan kesiapsiagaan. Betul. Karena kan tidak ada salahnya. Kan kita sudah punya pepatah. Preparedness. Sedia payung sebelum hujan. Kalaupun nggak hujan, ya setidak-tidaknya sudah tersedia payung. Tidak ada salahnya, gitu kan. Tidak ada salahnya untuk menyiapkan diri lebih awal. Precautionary motive. Ini juga disampaikan oleh Keynes. Ya. Jadi memang dia melihatnya dalam konteks memegang uang. Tetapi dalam konteks yang lebih umum, precautionary motive ini sangat generik. Kita bicara nanti ke depan ya kita harus precaution juga, gitu ya. Tapi precaution tidak over precaution. Nah, Keynes juga mengingatkan, jangan sampai kita terlalu kemudian takut sehingga tidak bergerak. Jadi harus ada di tengah-tengah, moderat di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tetapi kita harus melihatnya semua sesuai dengan cakrawala yang objektif, begitu. Oke. Nah, sekarang udah kita sepakat nih. Betul. Prepare, harus siap. Nah, dalam konteks mitigasi risiko terhadap masyarakat yang lapisan paling bawah ini, masyarakat miskin, kita perlu menyiapkan diri seperti apa? Nah, saya cerita kondisi perbandingan ya, data di tahun 2005 sampai 2006, terus kemudian keadaan pandemi. Ya. Ini adalah ada satu shock ya, yang kemudian kita bisa pelajari bersama. Kalau kita lihat misalnya grafik ini adalah grafik persentil pengeluaran per kapita ya. Dilihat juga dari sisi pengeluaran penduduk ya berdasarkan klasifikasi income. Nah tahun 2005-2006 itu ada guncangan harga ya. Yang ini kemudian semacam landmark untuk kemudian pemerintah berupaya untuk kemudian memutakhirkan data orang miskin ya. Mulai pada saat itu ya bergelora daya dan upayanya. Kenapa? Karena pada saat itu kelihatan sekali kita kesulitan untuk mengidentifikasi siapa orang miskin, di mana saja mereka berlokasi dan seterusnya. Kalau kita lihat dari sisi data ini tahun 2005 dan 2006, kita lihat bagaimana mereka ya di kelompok persentil paling kecil pengeluarannya itu sangat menderita sekali ya. Karena apa? Karena ya ketika coba untuk diidentifikasi ya kurang cepat gitu. Nah, ketika masa pandemi ya keadaannya sudah mulai agak lebih terdata. Nah, ini kan pelajarannya kan. Makanya kita lihat persentil orang miskin yang kesulitan untuk mendapatkan beras ya dalam konteks pengeluaran untuk mengeluarkan beras itu tidak sepayah sebelumnya. Nah, ini pelajaran kita dari sisi data. Gitu ya. Meskipun ya pandemi masih menyisakan PR yang lain. PR yang lainnya adalah ketika orang kayanya ternyata tidak mau mengeluarkan uang. Ya, pengeluaran mereka agak terbatas ya. Jadi ada muncul konteks paradox of thrift dari Keynes tadi. Jadi terlalu kikir untuk kemudian melakukan spending. Tapi anyway itu kita akan membahas di pembicaraan lain. Kita akan bahas bagaimana data ini sangat berperan gitu ya. Nah, memang selama pandemi kita menyaksikan betul-betul upaya pemerintah yang sudah sangat baik. Tetapi kita melihat ada semacam lag time ya.
Dari bulan Maret, April, itu kan ada semacam lag. Oke, datanya sudah ada, tapi bagaimana ketepatannya? Ketepatan dari dalam konteks exclusion dan inclusion error masih ada, ya, meskipun semakin lama ini semakin mengecil, tetapi dari sisi kecepatan. Nah, ini yang harus kita upayakan lagi, gitu ya. Memang tidak ada yang sempurna, tapi kan kita berjalan menuju kesempurnaan. Kita mencoba untuk memperbaikinya. Jadi ini kalau prinsipnya Jepang adalah kaizen. Kaizen itu adalah kita perbaiki sepanjang waktu. Karena tidak ada yang memang sempurna. Tapi kita usaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki kebijakan, Constantly memperbaiki data. improving ya. Ya, constant improvement. Iya. Persistent improvement. Nah, itu yang harus kita Persistent lakukan ke depan. improvement. Jadi kuncinya kecepatan dan juga ketepatan. Oke, Bro Alex. kecepatan dan ketepatan. Ya, jadi kalau kita bicara kecepatan, berarti kan ini saya membayangkan ya, ini sesuatu yang tidak saya harapkan, Ya, tetapi kita tetap harus menjaga skenario seperti itu bisa saja terjadi. Terjadi guncangan ekonomi. Ya. Guncangan ekonomi yang terjadi karena pandemi ini kan pemicunya bukan karena fondasi ekonomi kita yang kurang baik. Ya, unprecedented. Tapi unprecedented. Terjadi pandemi, Betul. entah dari mana virus tiba-tiba terjadilah guncangan ekonomi. Ya. Nah, ketika terjadi guncangan ekonomi yang begitu cepat, maka kita harus bisa memitigasi dengan cepat juga efek terhadap orang yang paling rentan tadi, miskin. Betul. Kira-kira instrumennya seperti apa, Bro? Ya, jadi kita bicara mengenai unprecedented shocks, gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang suka nonton Netflix ada Alice in Borderland nih, saya akan cerita nih, spoiler, kalau misalnya ini di skip aja 1 menit, ke depan itu di skip. Ini saya langsung cerita di akhirnya. Ternyata Jepang itu, di cerita itu, yang digdaya, jumawa, berdaya begitu ya, tapi tiba-tiba kejatuhan meteor gitu ya. Jadi Shibuya dan segala macamnya hilang gitu kan. Atau dalam keadaan yang jauh lebih realistis. Tahun 2011, saya waktu itu menjadi ketua PPI Jepang di Tokyo, Bro Alex. Itu ada apa tahun 2011? 2011 tiba-tiba saja ada gempa bumi. Gempa bumi kemudian memicu tsunami kemudian memicu radiasi. Itu kan unprecedented. Kita nggak tahu. Nanti tahun 2023 ini bisa saja dari gejolak ekonomi. Bisa saja dari gejolak-gejolak lain. Kan harus siap. Nah, makanya apa nih yang harus dilakukan? Nah, kalau kita lihat nih ada pertama kita lihat dulu keadaan kita sekarang bagaimana dari sisi inklusi keuangan. Nah, coba Bro Alex nanti kita lihat nih ada data di sini. Nah, kenapa ini penting? Saya tadi bicara mengenai kecepatan. Nah, biar bagaimanapun sektor keuangan itu sudah embedded dengan teknologi yang kita kategorikan quote unquote cepat. Artinya sektor keuangan ini kalau kita berdayakan, maka kecepatan itu sudah inherent di situ. Begitu. Nah, dan kalau kita lihat dari sisi korelasi, gitu ya, dari sisi bagaimana pemberdayaan orang miskin dan rentang miskin, itu semakin besar dia terinclude dalam sistem keuangan, maka semakin kecil probabilitas dia menjadi orang miskin. Di sisi yang lain, kalau kita bicara mengenai exclusion dan inclusion error, yang menjadi masalah tadi ketika kita bicara, oke, ini harus cepat, tapi apakah tepat, gitu kan? Nah, inclusion dan exclusion error itu bisa dimitigasi. Salah satunya adalah juga kalau kita lihat, kita plot gitu ya, ada tendensi ketika orang ini sudah semakin inklusif terhadap sektor keuangan, inclusion dan exclusion error semakin kecil. Begitu. Maka tantangan ke depan atau solusi-solusi yang harus kita hadirkan ke depan adalah solusi yang berbasis digital dan inklusi keuangan. Nah, kalau kita lihat coba di sini misalnya. Ini kalau kita untuk kepemilikan rekening ya untuk penduduk Indonesia usia 17 tahun ke atas. Sebenarnya kita juga punya masalah di sini ya. Untuk seluruh penduduk saja masih kurang dari 50%. Tapi menjadi masalah yang lebih besar lagi untuk penduduk miskin ekstrim dan juga penduduk miskin 23-18%. Ini kan kecil sekali. Dan kalau kita bagi berdasarkan kelompok persentil, ini 10% termiskin cuma 24%. Dibandingkan dengan 10% yang terkaya, dia punya 76% kepemilikan rekening. Jadi dengan kata lain, saya coba merangkum Ya. bahwa financial inclusion itu sangat penting. Betul. Data menunjukkan bahwa semakin masyarakat miskin semakin excluded atau tidak include di dalam satu sistem keuangan. Betul. Jadi pertumbuhan ekonomi kita menjadi tidak inklusif dan kalau keadaannya masih seperti ini, yang kedua adalah proses penanganan kemiskinan itu tidak lebih cepat dan tidak lebih tepat, begitu. Nah, makanya ini harus kemudian diusahakan untuk melibatkan mereka dalam sektor keuangan, untuk melibatkan mereka dalam digitalisasi teknologi. Bisa nggak
orang-orang ini, orang-orang tertinggal, orang-orang terpinggir, orang-orang kecil, bisa nggak mereka terdigitalisasi? Pengalaman saya di lapangan, ya, kita pernah ya, saya dan teman-teman dari UNSW, dari NUS, ya, dari University of Sydney, kita melakukan penelitian sekaligus praktek di lapangan. Orang-orang desa yang bahkan illiterate, bahkan cuma lulusan SD, petani-petani daerah-daerah miskin, mereka bisa terdigitalisasi. Ini masalah akses saja, masalah kemampuan kita sudah mampu, masalah kita bagaimana memoderasi semua variabel-variabel ini supaya bisa include. Apakah ini bisa di-leverage ke level nasional? Saya punya keyakinan ini sangat bisa. Gitu. Jadi saya rasa ini bukan masalah besar, ini masalah yang membutuhkan kolaborasi. Gitu. Iya, iya. Tapi belum terjawab, bro. Betul, ya. Kan pertanyaan saya, sekali lagi, skenario terjadi guncangan ekonomi. Oke. Guncangan ekonomi itu tadi udah di skenario, contohnya 2005-2006, lalu 2020 pada saat pandemi. Misalnya, lalu bagaimana kita memitigasi? Lalu tadi bilang gerak cepat. Yes. Lalu bicara financial inclusion. Oke. Tapi belum sampai ke how to. Ya, oke. How Nah, to. kalau kita bicara dari yang existing methods, which household, ya kita bicara yang mana nih? Geographical targeting. Ya, sudah ada existing, tinggal diperkuat aja nih. Geographical targeting berdasarkan entah itu berdasarkan satelit, berdasarkan update dari grassroots dan seterusnya, itu teknis. Geographical targeting. Yang kedua adalah how to assess. Itu kita bicara, ini ada penelitian World Bank, ada Bu Vivi Alatas, proxy means test, ada community based targeting dan seterusnya. Itu kita bicara metode. Nah, tapi ini perlu lagi di leverage. Kalau kita lihat next lagi datanya. Nah, ini. Jadi, ini kan kita berbicara mengenai distribusi PKH. Begitu juga dengan bansos ya, di ekosistem inilah ya. Memang angkanya sudah cukup bagus. 41% ini Himbara ya, terus kemudian kita bicara di situ juga POS juga terlibat 9%. Nah, 50% sisanya itu pendamping dan ketua kelompok. Oke, kita sudah punya ini ekosistem yang berjalan dengan baik. Ya. Bukannya tidak baik, tapi ini sudah sangat baik menurut saya. Gitu. Udah merupakan progres dari tahun 2005-2006. Kemudian ada kita waktu itu Wapres Budiono juga, Pak Budiono juga menginisiasi TNP2K, tim penanggulangan percepatan penanggulangan kemiskinan gitu ya. Itu banyak sekali orang-orang pintar di situ. Ini tadi yang saya bilang proximity test, community based targeting, terus kemudian ada geographical testing, itu yang udah existing. Begitu juga dengan ekosistem ini. Tapi ada yang kurang di sini. Tepat mungkin iya, tapi apakah bisa cepat? Nah, masalahnya adalah ketika kita mencoba untuk cepat-cepat, kadang-kadang tidak tepat, begitu kan? Nah, itu yang jadi masalah. Bagaimana cara mengorkestrasi semua ini? Nah, kita buat bagaimana yang di sebelah kanan itu, yang biru dan oranye itu lebih dominan. Nah, terutama di saat dibutuhkan cepat. Terutama ketika dibutuhkan cepat. Karena kalau kita bicara mengenai pendamping ketua kelompok, ini manual labor, tidak bisa langsung cepat, gitu kan? Harus ada koordinasi segala macam. Kita mau yang cepat, gimana caranya? Nah, ini coba kita lihat lagi. Nah, maka kita memperkuat ekosistem itu. Kita bicara mengenai PT POS, kita bicara mengenai Himbara, yang lain lagi berdasarkan penelitian saya juga di lapangan. Itu kita bisa menggunakan jaringan pasar. Kita bisa menggunakan jaringan minimarket, bahkan sekolah dan warung rakyat. Gitu. Nah, kenapa? Ini semua kan ekosistem yang dekat dengan keseharian masyarakat. Even yang paling bawah, even yang kemiskinan ekstrim. Mereka kan kalau gimana mau belanja kan, belanja telur ke warung, gitu kan. Mereka nyekolahin anaknya ke sekolah-sekolah negeri. Itu datanya sudah ada di situ, tinggal diintegrasikan, masukkan ke ekosistem ini. Jadi kita punya kebijakan yang sifatnya satu tombol. Kita pencet satu tombol dalam 2 jam, 3 jam, paling lambat 6 jam ya berdasarkan hasil simulasi itu sudah terdistribusi ke seluruh orang miskin. Kenapa? Nah, dengan asumsi ya financial inclusion tadi. Financial inclusion. Nah, kalau kita kenyataannya datanya menunjukkan masih yang 10% termiskin yang sudah punya rekening itu cuma 24,27%. Yes. Makanya, jadi kita bicara financial inclusion itu not necessarily mereka harus punya akun bank, nggak perlu. Ya, pokoknya inclusion. Yang penting inclusion, dia punya akses kepada tadi. Misalnya dia punya ke minimarket, mereka bisa belanja dan seterusnya. Itu kita bisa konsolidasi keuangannya. Kita bisa belajar dari startup sekarang ya. Ada e-wallet,
gitu ya. E-wallet itu kan konsolidasi keuangan yang sangat terintegrasi. Yang bahkan orang miskin yang tidak punya akun bank pun punya e-wallet. Kita kemana-mana sekarang kalau belanja ke tukang ketoprak aja udah pakai kris, ya kan? Itu sudah terkonsolidasi. Apakah tukang ketoprak itu punya akun bank? Belum tentu. Tapi apakah dia punya e-walletnya? Bisa. Gimana caranya? Nah itu kan masalah teknis aja, gitu kan? Jadi ini adalah suatu hal yang harus kita terima, tapi tidak perlu harus kita ratapi. Nah ini kemudian peluang untuk kemudian mengisi celah-celah itu dengan aktor-aktor keuangan di luar perbankan. Ya, kita bisa kemudian menguatkan PT Pos, kita juga bisa menguatkan ekosistem seperti misalnya sekolah, minimarket, jaringan pasar dan seterusnya. Karena biasanya begini, Bro Alex, ada beberapa contoh anekdotal di lapangan. Saya tidak bisa menggeneralisir ini, tapi ada beberapa temuan anekdotal di lapangan. Ketika bantuan sosial masuk gitu kan, yang sekarang sudah bagus nih, bantuan pangan non tunai. Nah ini bagus. Kenapa? Karena kalau sebelumnya kan rastra nih, dikasih beras, tapi ternyata semakin banyak orang makan beras, prevalensi stunting semakin besar. Kenapa? Karena dia merasa kenyang. Jadi kebutuhan proteinnya tidak terpenuhi. Makanya ini sudah semakin bagus lah. Nah, cuma masalahnya ketika kita kasih bansos nih, kita kasih telur apa segala macam. Oke, dia bisa menikmati itu. Peningkatan kalori, protein, dia bisa kenyang. Nah, tetapi warung sebelahnya yang sebenarnya kategorinya juga dia rentan miskin, dia jualan telur. Siapa yang mau beli? Yang biasanya pelanggan yang di sini. Tapi kemudian dia tidak bisa beli. Ini temuan anekdotal ya, tidak semata-mata harus bisa kita generalisir, tapi ada beberapa yang seperti ini. Nah, jadi untuk saya itu sedikit menambahkan tadi mengenai kecepatan. Jadi saya suka nonton gitu ya dokumenter gitu ya, dan ketika nonton dokumenter saya lihat cerita-cerita kalau di militer itu kan ada yang namanya pasukan khusus. Pasukan gerak cepat. Betul. Pasukan yang reaksinya duluan. Ya. Jadi ketika terjadi guncangan ekonomi, kita itu instrumen negara dengan institusi-institusi yang bertugas melakukan mitigasi di saat terjadi guncangan ekonomi, khususnya dalam konteks misalnya sosial, itu harus punya satu, bukan divisi, tetapi satu instrumen yang menjadi frontier yang duluan, gerak cepat dulu. Walaupun instrumen lain tetap jalan. Instrumen lain tetap sudah bagus dan constantly tadi improving. Tapi yang benar-benar yang sifatnya cepat tadi, special force-nya, itu instrumennya, itu memang kelihatannya adalah dengan metode tadi itu. Financial inclusion kepada masyarakat-masyarakat yang miskin, yang tadi cuma 20%, di-include dulu di dalam sistem keuangan, apakah itu punya rekening, atau e-wallet, atau dia bisa mengakses, mart itu, atau apapun, itu kan bisa dipikirkan ya. Tapi yang penting included dulu. Ada financial inclusion dulu, dari 20 menjadi 100 kalau bisa. Dan bertahap mungkin dari yang absolute poverty dulu nih. Extreme poverty dulu, karena itu yang paling rentan kan, dimulai dari yang paling bottom. Langsung diintervensi dengan diberikan dana tunai, misalnya gitu, saya membayangkannya. Tetapi kalau mereka sudah financially, udah masuk dalam sistem, kalau enggak kan gimana? Prosesnya nggak bisa cepat. Betul. Kayak yang tadi manual disampaikan gitu. Kurang lebih begitu nggak maksudnya? Ya, betul sekali. Jadi bagaimana kita melibatkan mereka dulu? Memang ada pertanyaan selanjutnya. Mereka literate nggak dengan itu? Nah, ini kan ya suatu bagian dari permasalahan juga ya, financial literacy. Oke, mereka bisa include, tapi apakah mereka bisa literate? Nah, itu kan progressing aja, over time, tidak masalah, gitu ya. Dan kita harus membuatnya dari bawah, dari lapisan yang paling bawah, dari lapisan yang paling membutuhkan. Karena apa? Karena kalau kita bicara keadilan itu adalah memberikan yang paling besar untuk yang paling kecil, gitu. Nah, itu yang harus kita topang dulu. Baru kemudian kita berangkat yang ke paling atas. Karena kalau kita bicara mengenai aspiring middle class, menurut World Bank ada 120 juta orang. Apa ini 120 juta orang ini artinya? Aspiring middle class. Mereka yang baru berangkat dari zona kemiskinan menuju kelas menengah, tetapi ketika ada gejolak, mereka rentan miskin. Turun ke miskin. 120 juta orang. Tapi ya itu adalah ultimate goal kita untuk menjaga semuanya. Tetapi yang paling bawah dulu nih yang harus kita jaga. Supaya apa? Supaya mereka tidak, kalau sudah miskin absolut, kalau mereka tidak makan ya
hilanglah gitu. Dan saya membayangkan ya Bro Fitra, ini nggak harus dalam konteks nasional. Betul. Bisa saja hal-hal yang sifatnya lokal, regional, misalnya bencana alam Ya, yang ya. terjadi satu wilayah, Taktis, intervensi, strategis, jadi cepat. identifikasi geografis wilayah itu, Yes. datanya penduduk miskinnya jelas yang mana, betul. sudah financial inclusion yang sudah bekerja sebelumnya, sehingga mereka udah punya rekening atau database yang bisa langsung ditransfer. First move-nya yang cepat, bukan berarti nanti akan datang Ya. bantuan tenda, bantuan makanan, tapi first yang instant, instant. yang one click. Betul. Nah, Itu adalah ke mereka itu dengan cara itu. betul. Nah, yang harus kita pikirkan juga adalah ketika terjadi bencana adalah kan banyak yang berpikir ini harus ada jaringan internet segala macam. Oke, itu penting banget. Tapi ketika ada bencana semuanya mati, shutdown. Nah, bagaimana kita menciptakan sistem ini? Nanti kita mungkin akan pikirkan bersama-sama nanti. Ini kan adalah sebenarnya masalah nasional. One click sudah selesai semua. Not necessarily harus pakai internet. Nah, itu harus kita pikirkan. Nah, itu merupakan PR kita bersama. Nah, bisa nggak jadi seperti itu? Bisa. Jepang, kita bisa belajar dari Jepang. Jepang terjadi berapa kali tsunami, gempa bumi segala macam, mereka kan tetap perlu Internetnya Elon Musk apa sih itu yang dari ada, satelit itu? ya bisa pakai satelit. Bisa Satellite pakai based kalau Google internet, kita bisa pakai mungkin loon Google. Jadi kalau balon seperti itu kan, itu bisa aja. Kan ini masalah teknis teknologi. Teknis ya, itu bisa dicari Itu solusi misalnya ya. banyak yang pintar-pintar yang bisa kita berdayakan. Nah, ini tinggal bagaimana sistemnya adalah one click, one button, kebijakan satu tombol. Ketika dipencet 6 jam semua masalah selesai paling lama. Itu yang menjadi idealnya kan seperti itu. Oke. Bro Alex. Diskusi kita udah sangat menarik ya dan udah dapat poinnya. Ada lagi yang mau disampaikan sebagai penutup? Ya, ini kita bicara mengenai momentum ya. Pertama, memang tadi awalnya kita bicara mengenai antisipasi, ya, yang mana ini menjadi pondasi kita untuk membangun masa depan, gitu. Karena kenapa, Bro Alex? Kita kan ini bicara kalau target jangka menengah panjang Indonesia merdeka 100 tahun 2045 itu adalah keluar dari jebakan pendapatan menengah. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah salah satunya kita mulai dulu dari yang paling rentan, paling miskin, paling kecil gitu. Kita berdayakan mereka, kita tingkatkan income-nya secara bertahap. Ya, apa yang kita lakukan ini mengantisipasi, menjaga mereka. Kalau kita lihat selama pandemi, pelajaran selama pandemi, upaya yang kita lakukan selama bertahun-tahun untuk mengurangi angka kemiskinan, tiba-tiba harus drop, gitu kan? Kita kan nggak pengen ini terjadi lagi. Padahal window of opportunity kita cukup terbatas, gitu kan? Supaya nanti ada gejolak, ini tetap bisa terjaga nih, target-target kita apa? Ya maka itu harus ada antisipasi secara cepat untuk menjaga target-target di jangka panjang kita juga, gitu kan? Karena kita ingin lepas dari jebakan pendapatan menengah. Salah satunya adalah dengan memperdayakan orang miskin dan orang yang kecil. Boleh saya kasih judul nggak? Boleh, siap. Financial inclusion untuk masyarakat miskin. Yes, oke. Bahasa Indonesianya apa tuh? Financial inclusion. Inklusi keuangan. Inklusi keuangan, Inklusi keuangan untuk masyarakat miskin Betul. adalah kunci mitigasi ketika terjadi guncangan ekonomi. Exactly. Oke, keren. Thank you, Bro Fitra. Sama-sama. Kita lanjutkan nanti diskusi kita di kesempatan lain. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat semua pemirsa Sandinomics. Sampai jumpa di kesempatan lain.